Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik udah pada siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo Kak Sandra percaya semua adik-adik di rumah pasti udah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Sandra mau ajak adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memberkati dan menyertai kami selama seminggu ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit cerita dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami, boleh menyertai kami, agar kami boleh duduk yang manis dan boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan sungguh-sungguh ya Tuhan, agar firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh kami laksanakan untuk kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kabarnya adik-adik semuanya? Kemarin habis pada liburan ya. Pada jalan-jalan kemana nih adik-adik? Ada yang keluar kota, ada yang ke rumah kakek nenek. Ya, pada liburan semua ya, pada senang-senang semua nih pasti. Nah adik-adik, Kak Sandra mau nunjukin satu foto nih adik-adik. Kak Sandra mau tahu nih adik-adik, tahu nggak ini foto apa? Nih ya, tara, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Ayo, betul, gambar Tuhan Yesus disalibkan ya adik-adik. Tuhan Yesus disalibkan, mati, lalu dikuburkan ya adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus ini mati karena Tuhan Yesus itu menyertai kita semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, makanya Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi tentu aja di saat ada seseorang yang mati, pasti orang di sekitarnya akan sedih kan adik-adik. Nah sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus tuh sedih banget waktu Tuhan Yesus mati. Apalagi waktu Tuhan Yesus mau dikuburkan. Karena kalau Tuhan Yesus sudah dikuburkan, mereka gak akan bisa lihat Tuhan Yesus lagi, gak bisa ngobrol lagi sama Tuhan Yesus. Mereka sedih banget adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus sedih, keluarga Tuhan Yesus juga sedih. Pokoknya semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu sedih ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Tapi adik-adik tahu nggak kira-kira apa sih yang terjadi 3 hari kemudian? Ayo, ada yang tahu nggak 3 hari kemudian setelah Tuhan Yesus mati itu apa yang terjadi? Ya betul, Tuhan Yesus bangkit ya adik-adik. Nih ya, kita lihat ya. Tuh, Tuhan Yesus bangkit. Kuburnya, tutupnya nih, batunya digulingkan. Ada yang tahu nggak adik-adik siapa yang menggulingkannya? Nih, siapa nih? Putih-putih, bersinar. Siapa yo? Betul, malaikat ya adik-adik. Malaikat Tuhan turun dari surga untuk membantu menggulingkan batu kuburnya Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa keluar dari kubur. Nah, Tuhan Yesus bangkit nih adik-adik pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit. Terus apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Pertama-tama Tuhan Yesus bertemu dengan wanita bernama Maria Magdalena. Tuhan Yesus menampakkan diri ke Maria Magdalena. Dan apa ekspresinya Ibu Maria ini? Ibu Maria kaget ya adik-adik. Tentu aja kaget dong. Bayangin kalau adik-adik tiba-tiba ketemu seseorang yang udah mati gitu, tiba-tiba muncul di depan kita. Pasti kita kaget banget kan? Nah, ini Ibu Maria tuh juga kaget banget adik-adik. Tapi Ibu Maria ini selain kaget, Ibu Maria juga senang adik-adik. Karena orang yang kita kira udah mati ternyata bangkit lagi dan muncul di hadapan kita. Tentu aja kita senang dong adik-adik. Dan Ibu Maria ini senang banget waktu ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi nih ke 2 orang yang lagi lewat. 2 orang ini tuh lagi jalan mau keluar kota. Terus Tuhan Yesus samperin. Tuhan Yesus menampakkan diri ke mereka. Namanya Kleopas dan Simon. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri juga ke murid-muridnya nih adik-adik di pantai Danau Tiberias. Nih ada Petrus di sini. Tuhan Yesus menampakkan diri ke mereka dan Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-murid yang lainnya nih. Ini kan ada murid-muridnya Tuhan Yesus nih. Mereka tuh lagi berkumpul adik-adik nih. Mereka tuh lagi
bersekutu bersama-sama, ada yang lagi berdoa, ada yang lagi berkumpul ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang adik-adik ke tengah mereka. Nah adik-adik nih, Tuhan Yesus tuh datang ke tengah-tengah mereka adik-adik. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. wah adik-adik, kaget nggak tuh semua murid-muridnya? Nih, semua murid-muridnya tuh pada kaget semua, pada melotot kayak, siapa itu beneran guru apa bukan? Mereka kaget banget kan, soalnya kan guru mereka Tuhan Yesus tuh kan udah mati, tapi tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka tuh nggak percaya, mereka kaget. Tapi Tuhan Yesus berkata sekali lagi, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. nah adik-adik, Tuhan Yesus tuh berusaha meyakini murid-muridnya kalau itu beneran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus nih udah mulai percaya, tapi masih ada yang belum percaya adik-adik. Walaupun udah disuruh meraba, pegang, masih ada yang nggak percaya. Makanya Tuhan Yesus ngomong sekali lagi, adakah padamu makanan di sini? nah Tuhan Yesus minta makan adik-adik. Nah terus dikasih kan nih, tuh murid-murid Tuhan Yesus kasih ikan nih. Terus Tuhan Yesus makan deh ikannya. Nah terus Tuhan Yesus makan di depan murid-muridnya supaya murid-muridnya nih percaya. Dan Tuhan Yesus ngomong lagi nih ke murid-muridnya, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah adik-adik, setelah murid-muridnya percaya, mereka makan bareng. Terus Tuhan Yesus ngomong yang tadi tuh. Nah akhirnya Tuhan Yesus nih membuka pikiran murid-muridnya supaya murid-murid Tuhan Yesus nih mengerti tentang ajaran-ajarannya Tuhan Yesus, supaya murid-muridnya ini bisa menceritakan kembali ke orang lain. Nah terus Tuhan Yesus ngomong lagi Ada nih, tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah adik-adik, tadi Tuhan Yesus bilang ya, Mesias itu harus mati dan dibangkitkan kembali. Nah itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali, karena itu yang harus dilakukan oleh seorang Mesias. Nah Tuhan Yesus tuh mau murid-murid Tuhan Yesus nih untuk menceritakan cerita yang Tuhan Yesus ajarkan kan. Kan adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus itu biasanya mengajar ke orang-orang di sekitar gitu supaya mereka percaya. Nah sekarang karena Tuhan Yesus mau pergi, jadi Tuhan Yesus minta murid-muridnya yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengajar, mencerita, menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Nah terus pada suatu hari Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun adik-adik. Nah di Bukit Zaitun ini Tuhan Dalam berkata, namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. nah tuh Tuhan Yesus ngomong sekali lagi, cerita-cerita yang sudah Tuhan Yesus ceritakan ke mereka itu harus diceritakan kembali ke semua orang, mulai dari Yerusalem sampai ujung, sampai ke belahan bumi. Semua orang tuh harus dengar betapa baiknya Tuhan Yesus, gimana cerita Tuhan Yesus berhasil menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu harus diceritakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta nih ke murid-muridnya nih waktu dia di Bukit Zaitun, kalian nih harus bercerita. Nah terus setelah itu Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Nah adik-adik tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat ya apa yang terjadi. Tuh adik-adik, Tuhan Yesus perlahan-lahan naik
naik ke atas. Tuhan Yesus tuh diangkat adik-adik. Sambil Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke atas. Tuh adik-adik. Tuhan Yesus naik terus sampai ke awan-awan, sampai udah nggak kelihatan lagi. Terus naik ke atas. Nah, tuh adik-adik, Tuhan Yesus naik ke atas nih. Dia sampai ketutupan awan-awan. Adik-adik tahu nggak kemana Tuhan Yesus pergi? Betul, ke surga. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga. Terus tuh sampai nggak kelihatan. Nah, murid-muridnya tuh pada kaget, masih ngeliatin Tuhan Yesus, masih kayak, wow, hebat banget Tuhan Yesus naik ke atas, naik ke surga. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka takjub adik-adik. Mereka ngeliatin terus tuh. Mereka kayak, wow gitu mukanya. Terus tiba-tiba, nih ada yang muncul 2 orang pakai baju putih bersinar. Siapa yo? Betul, malaikat ini 2, ini malaikat adik-adik. Nah, 2 malaikat ini tiba-tiba datang. Nih, tuh ada 2 orang malaikat. Dan mereka berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, adik-adik tuh, 2 orang malaikat ini bilang ke murid-muridnya, kalau ngapain lihat ke atas? Udah, Tuhan Yesus udah naik ke surga, udah jadi raja di atas, udah memerintah di surga. Gak usah lihat ke atas lagi, karena Tuhan Yesus akan datang lagi nanti. Kapan, Kak? Kakak juga nggak tahu adik-adik. Nanti Tuhan Yesus akan turun dengan cara yang sama dengan dia naik, yaitu dia akan turun dari surga, turun ke bawah gitu. Hebat banget ya adik-adik. Nah, terus setelah mendengarkan itu, murid-murid Tuhan Yesus bersuka cita. Mereka senang karena mereka tahu nih kalau Tuhan Yesus tuh udah menjadi raja di surga dan selalu menyertai mereka. Jadi mereka udah bersuka cita, udah nggak takut lagi, mereka udah seneng. Nah, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan mereka tuh melaksanakan apa yang Tuhan Yesus minta. Tadi Tuhan Yesus minta apa ayo ke murid-muridnya? Betul, Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk bersaksi, untuk menjadi saksi bagi dia. Tuhan Yesus mau murid-muridnya itu bercerita ke orang-orang betapa baiknya Tuhan Yesus, kehebatan Tuhan Yesus, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan semuanya. Tuhan Yesus mau murid-muridnya ini bercerita ke semua orang supaya orang yang awalnya nggak percaya itu jadi percaya adik-adik. Nah adik-adik, seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus kan adik-adik. Jadi kita harus melaksanakan nih perintah Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus minta ke murid-muridnya untuk menjadi saksi ya adik-adik. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun harus bersaksi bagi Tuhan Yesus. Kita harus menjadi saksi bagi dia dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita menutup cerita kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik kita buka kitabnya, kita baca ayat hafalan hari ini ya adik-adik. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kak Sandra bacain ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, ayatnya panjang banget kan, tapi Kak Sandra cuma mau adik-adik hafalin satu aja, satu kalimat, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Nah adik-adik, ini apa tadi adik-adik, ada yang masih ingat gak? Betul, itu adalah perintah Tuhan Yesus ke murid-muridnya, dan itu tertulis adik-adik di dalam Alkitab ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke, kita ulang ya adik-adik, kita baca bareng-bareng ya. Kamu akan menjadi saksiku. Oke, mantap. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik kita duduk yang manis,
Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang Engkau yang naik ke surga, tentang Engkau yang selalu menyertai kami walaupun Engkau nggak kelihatan, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami di atas sana. Tuhan, hari ini kami juga belajar perintah-Mu kepada kami, yaitu untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, ajari kami, anak-anak-Mu, untuk boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya Engkau boleh turunkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami boleh bersaksi demi kebaikan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai dan berkati kami selalu ya Tuhan, dalam apa yang selalu kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mendengarkan. Happy Sunday. Dadah. Sampai ketemu minggu depan.